Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara atau biasa dikenal dengan perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2022 itu ada perubahan penilaian kinerja pegawai yang diatur pada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, sehingga kita perlu aplikasi yang bisa membantu kita untuk bekerja, mulai dari perencanaan dan evaluasi kinerja. Jadi untuk pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022 itu ada dua bagian penting yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah perencanaan. Ini dilakukan di awal tahun. Jadi untuk tahun 2022 itu dibuat perencanaannya yang biasa dikenal dengan sasaran kerja pegawai. Itu biasanya tertanggal 4 Januari tahun 2022 atau 5 Januari atau 6 Januari tahun 2022. Kata kuncinya dibuat di awal tahun berjalan. Apa fungsinya? Ya ini adalah sebagai target pegawai untuk menargetkan apa-apa yang harus dilakukan selama 1 tahun. Jadi sekali lagi tidak benar jika SKP ini dibuat bersamaan dengan evaluasi kinerja di akhir tahun. Jadi kalau untuk tahun 2022 itu di Desember tahun 2022. Barangkali ini kita perlu ubah. Jadi SKP itu mulai untuk tahun 2023 itu perencanaannya sudah dibuat sekarang. Jadi guru-guru kita itu dipandu untuk membuat perencanaan sebagai target atau sasaran yang dilakukan selama 1 tahun ke depan. Nanti di akhir tahun baru kepala sekolah menilai atau mengevaluasi kinerja guru-gurunya. Baik, pada aplikasi ini ada 3 bagian penting yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama itu ada panduan. Kemudian yang kedua ada lembar kerja SKP. Kemudian ada lampiran SKP. Pada panduan itu sifatnya memandu kita apa-apa yang perlu jadi acuan di dalam pembuatan SKP. Misalnya di matrik perang hasil itu sudah dibagi-bagi. Ya, di matrik perang hasil itu sudah dibagi-bagi layanan tiap jabatan. Misalnya untuk kepala dinas, pengawas, kemudian kepala sekolah dan guru. Karena kita akan menilai kinerja guru, berarti yang akan kita lebih dominan yang ini. Ya, pembagian peran dan hasil. Jadi untuk perannya itu guru, kemudian hasilnya seperti ini. Apakah isi yang ini sudah format baku atau masih bisa diubah? Jadi ini bukan baku. Ini cuma contoh yang saya tuliskan. Bapak Ibu Kepala Sekolah boleh mengganti peran hasil dari kinerja akan dinilai kepada guru-guru kita. Jadi sekali lagi ini cuma contoh, bukan sudah menjadi acuan baku. Silakan bisa diubah sesuai dengan pengalaman
Bapak Ibu dalam pembagian kerja guru-guru kita di sekolah. Jadi pada dasarnya adalah tupoksi guru. Ini yang akan kita rencanakan, kemudian di akhir tahun kita akan evaluasi. Selanjutnya untuk tupoksi, ini tupoksinya mulai dari dinas, pengawas, kepala sekolah, dan guru. Ya, jadi untuk tupoksi guru itu dilihat di bagian bawah. Ya, di bagian guru, karena yang akan dikinerja adalah guru. Ini beberapa contoh tupoksi guru yang nanti akan direncanakan oleh guru, kemudian di akhir tahun akan dievaluasi oleh kepala sekolah. Tupoksi-tupoksi ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi sekali lagi ini bukan format baku bahwa memang seperti ini, tidak. Ini Bapak Ibu bisa kembangkan seperti apa beban kerja atau tugas pokok dan fungsi guru yang akan dinilai. Ya, selanjutnya di kuadran penilaian kinerja, ini juga penting dipahami karena pada evaluasi kinerja nanti itu akan kita menentukan hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi ini sudah jelas hasil kerja ini, kemudian perilaku kerjanya seperti apa, nanti hasilnya seperti apa. Jadi kalau di atas itu nanti hasilnya sangat baik. Kemudian kalau sesuai, jadi hasil kerja sesuai, kemudian periode kerja di atas, maka hasilnya baik. Sebaliknya, jika hasil kerja itu di bawah ekspektasi, kemudian perilakunya di atas ekspektasi, maka hasilnya adalah butuh perbaikan. Ya, silakan Bapak Ibu cermati satu persatu sampai ke bawah. Seperti apa nanti hasil dari jika Bapak Ibu sudah melakukan penilaian di evaluasi kinerja, nanti akan muncul. Jadi dicocokkan hasilnya. Jadi hasil kerjanya seperti apa, kemudian di perilaku kerja hasilnya seperti apa, nanti dilihat kesimpulannya. Apakah sangat baik atau butuh perbaikan. Kemudian di menu lain ada penilaian perilaku. Ini yang baru Bapak Ibu dari Permenpan nomor 6 tahun 2022. Bahwa untuk penilaian perilaku kerja itu sudah dibagi-bagi mulai dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan seterusnya. Ini indikator sesuai dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Jadi ada 7 komponen, dan setiap komponen itu terdiri dari beberapa indikator. Inilah nanti yang dinilai oleh pejabat penilai atau kepala sekolah di akhir tahun. Seperti apa? Misalnya orientasi pelayanan itu, misalnya di pengamatan kita selama ini, guru A itu kurang memahami dan atau memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian kurang ramah dan seterusnya. Ini deskripsinya ini Bapak Ibu, jadi ini kolom 1.1 saya jelaskan dulu. Untuk 1.1 itu sudah sesuai Permenpan. Kemudian yang kedua itu adalah komentar dari kepala sekolah atau pejabat penilai. 1.2 ini sudah baku, kemudian kepala sekolah atau pejabat penilai bisa memberikan penilaian. Apakah kurang ramah atau tidak sigap dan kurang dapat diandalkan. Poin-poin ini nanti, poin 1.1, 1.21 dan seterusnya itu akan dipilih nanti pada saat penilaian evaluasi kinerja. Jadi poinnya nanti yang diketik seperti apa yang sudah diisi oleh Bapak Ibu,
ini hanya sekali lagi, ini hanya contoh. Jadi untuk lebih jelasnya, poin utama itu 1.1, 1.2, 1.3 itu format baku, tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah subpoinnya, misalnya 1.1. Demikian juga di yang sebelah sini, di ekspektasi khusus pimpinan. Di sini akan diberikan deskripsi sesuai dengan pengamatan kita selama 1 tahun penilaian. Jadi guru-guru kita merencanakan seperti apa targetnya. Di akhir pimpinan atau kepala sekolah atau pejabat penilai itu akan mengisi seperti apa setiap komponen dan indikator dari perilaku kerja guru-guru kita. Jadi yang ini Bapak Ibu, ini diisi sesuai dengan hasil pengamatan. Apakah misalnya, ini contohnya, si A, guru A itu selalu mengedepankan pelayanan yang terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Kemudian jika kurang, jadi ini pengaturan aplikasi sebenarnya, kenapa tidak digabungkan, misalnya dibuatkan poin 1.1.1. Itu jika si A tadi, guru A tadi itu kurang maksimal dalam pelayanan dan kurang menerima masukan atau kritikan, atau ada penjelasan lain yang sifatnya guru A tadi itu kurang memahami atau tidak melaksanakan dalam kesehariannya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya di 1.2, jadi ini sebenarnya jadi selalu belajar dari kesalahan untuk kebaikan kinerja selanjutnya. Ini beberapa contoh deskripsi. Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri seperti apa deskripsinya dengan bahasa yang baku. Mungkin nanti jika Bapak Ibu sudah membuat deskripsi itu hasilnya jauh lebih bagus daripada apa yang saya tuliskan di aplikasi ini. Kemudian di kolom ketiga Bapak Ibu, di sini berisi hasil wawancara. Jadi perilaku ini sebenarnya selain dinilai langsung oleh kepala sekolah, itu juga kita bisa meminta tanggapan dari stakeholder, misalnya dari teman sejawat, dari siswa, dari tata usaha, dan lain sebagainya. Kemudian pimpinan juga itu bisa menyimpulkan, lebih fokus lagi menyimpulkan apa yang capaian guru selama 1 tahun. Capaian perilaku kerja yang dilakukan selama 1 tahun. Jadi silakan dilihat contoh-contoh pengisiannya. Iya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau mau ditambahkan silakan ditambahkan seperti catatan-catatan hasil wawancara lainnya. Nanti ini akan muncul di hasil evaluasi kinerja. Jadi kata kunci deskripsi penilaian perilaku kerja itu di kolom penilaian perilaku kerja. Jadi semua yang Bapak Ibu tuliskan di sini itu akan muncul nanti secara otomatis di evaluasi kinerja. Ya, diperhatikan poin-poinnya. Misalnya nanti karena ini kosong, maka pada saat nanti di penilaian evaluasi diketik 1.3.1 itu tidak muncul. Kenapa? Karena belum ada deskripsi yang diberikan. Jadi nanti yang muncul itu kalau diketik misalnya 1.3 dan seterusnya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba pelajari di penilaian evaluasi kinerja. Baik, kita lanjut ke pola distribusi. Ini apa manfaatnya? Pola-pola distribusi ini itu akan masuk nanti di hasil evaluasi kinerja. Dia di predikat mana? Jadi capaian kinerja pegawai itu di mana? Misalnya kalau istimewa berarti pola distribusinya ini yang diambil. Ini yang nanti yang di copy dipindahkan ke dokumen hasil evaluasi. Jika capaiannya baik, maka kurva inilah nanti yang dipindahkan di dokumen hasil evaluasi kinerja. Jika butuh perbaikan,
pola distribusi seperti ini dan dipindahkan nanti di copy. Jadi diklik baru copy, paste ke bagian hasil evaluasi kerja. Nanti akan lebih jelas nanti, sebentar akan saya jelaskan. Selanjutnya kita akan coba masuk di lembar kerja SKP. Jadi lembar kerja SKP itu berisi data umum, evaluasi kinerja, rencana aksi, dan pembalik. Kita mulai dari data umum. Ya, seperti biasanya, setiap aplikasi untuk memudahkan pengisian itu kita buat satu menu data, untuk memudahkan kita. Jadi, satu kali pengerjaan nanti otomatis akan pindah ke sheet-sheet lainnya. Oke, di siang ini ada pegawai yang dinilai, jadi guru kita yang akan dinilai, kemudian ada pejabat penilainya, tentu kepala sekolah, kemudian atasan pejabat penilai itu Kabid Pembinaan Ketenagaan untuk guru. Jadi atasan pejabat penilai itu adalah Kabid Pembinaan Ketenagaan. Kemudian pengisian tempat dan tanggal penilaian. Jadi jangka waktu penilaian itu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Ini sudah bagus sebenarnya, jadi Bapak Ibu tidak perlu ubah lagi. Kemudian tanggal pengisian usulan SKP itu kalau di aplikasi ini saya tuliskan 4 Januari tahun 2022. Bapak Ibu silakan mau tanggal 3 Januari, 5 Januari, 6 Januari. Yang penting diperhatikan bukan hari Minggu untuk tanggal pengusulannya, penandatangannya. Kemudian jangka waktu penilaian. Saya ulangi lagi, ini sudah baku 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Tempatnya Bulukumba. Kemudian pejabat penilai ini terbalik, ini seharusnya 31 Desember. Kemudian PNS yang dinilai itu biasanya ya 4 Januari 2023. Ya, jadi tadi maaf terbalik tadi. Kemudian atasan pejabat penilai itu 6 Januari tahun 2003. Ini biasa kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian jika ada tim, tapi biasanya kita tidak menggunakan tim Bapak Ibu untuk satuan pendidikan tidak. Jadi cukup sampai di sini saja yang dilengkapi. Kemudian di sini ada nilai baik. Jadi ada baik itu ini nanti otomatis diambil dari SKP di awal tahun. Jadi guru itu harus mematok, harus ada targetnya. Bagaimana targetnya untuk kinerjanya selama 1 tahun. Di tahun 2022, apakah dia memilih baik atau amat baik. Nanti hasilnya nanti dilihat di hasil akhir di Desember setelah dievaluasi. Apakah memang sesuai atau malah di bawahnya. Jadi misalnya targetnya baik, kemudian setelah evaluasi ternyata hasilnya baik, berarti kinerjanya menurun seperti itu. Ya, selanjutnya kita mulai setelah data umum, nanti kita akan masuk di SKP, jabatan fungsional kuantitatif. Kenapa saya pindahkan ke sini? Karena ini yang dicetak Bapak Ibu, tapi seharusnya ini yang dilakukan di awal tahun. Ya, bukan diisi bersamaan dengan evaluasi, tapi ini dibuat di awal tahun. Target atau perencanaan guru selama 1 tahun. Oke, seperti ini tampilannya, sasaran kinerja pegawai. Seperti yang kita sering lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti ini, modelnya juga hampir sama. Kecuali di penilaian prakerja yang berbeda. Baik, hasilnya ini, pegawai yang dinilai dan sebagainya itu akan muncul otomatis dari pengisian data umum tadi.
Jadi jika ada kesalahan data di sebelah sini Bapak Ibu, silakan kembali dibuka di data umum. Kemudian di rencana hasil kerja atasan yang diintervensi di utama, ya seperti ini dari tupoksi tadi. Kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi. Ini isinya. Kemudian sama dengan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya bahwa nanti itu ada kuantitas, ada kualitas, ada waktu. Jadi di awal tahun guru itu sudah diarahkan bahwa untuk dokumen perangkat pembelajaran berapa targetnya? Misalnya 2. Kemudian target kualitasnya itu berapa? Apakah 95%? Jadi target tinggi nih 95%. Apakah bisa diisi 99? Boleh. 90 boleh. Ini tergantung guru targetnya. Kalau dia menarikkan 95 dan bisa nanti, berarti itu nanti hasil dari kinerjanya itu nanti sesuai misalnya 95 targetnya nanti setelah dinilai oleh kepala sekolah juga 95, setelah dilihat selama 1 tahun 90%, kualitasnya dokumen yang dibuat berarti nanti itu hasilnya sesuai ekspektasi. Kemudian waktu untuk membuat dokumen ini, dokumen perangkat pembelajaran, misalnya targetnya 1 bulan. Kemudian nanti setelah di akhir sesuai dengan pengamatan Bapak Ibu Kepala Sekolah, ternyata si A ini targetnya satu bulan, maaf tadi 1 tahun, 1 bulan. Kemudian pada saat realisasinya di lapangan ternyata 2 bulan, berarti hasil penilaiannya itu di bawah ekspektasi, jadi kurang. Kenapa? Karena terlambat dari target yang direncanakan. Demikian juga selanjutnya, tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Seperti ini laporan PKG, ini saya kira ini tidak masalah karena otomatis. Satu laporan, biasanya itu untuk laporan PKG 2, karena untuk PKG itu dua laporan per semester, semester ganjil dan semester genap. Jadi ini bisa diisi 2, Bapak Ibu. Untuk contoh saya isi 1 saja dulu. Kemudian kualitasnya 90%, waktunya 12 bulan. Iya, karena PKG itu dihitung 1 tahun juga. Kemudian selanjutnya hasil penilaian. Jadi ini hasil supervisi Bapak Ibu selama 1 tahun. Ya, jadi biasanya itu penilaian itu per semester. Jadi ini harusnya di sini 2 laporan. Tapi untuk contoh nanti Bapak Ibu yang betulkan. Nanti diisi 2. Untuk targetnya. Jadi guru itu menarikkan 2 laporan hasil pembelajaran semester ganjil dengan semester genap. Kemudian untuk hasil kerja yang lainnya yang akan dimasukkan juga sebagai penilaian kinerja akan dinilai misalnya yang ini. Jadi ini tupoksi Bapak Ibu. Ini kalau boleh dikatakan sudah sudah paten bisa. Nih, seperti ini kan tupoksi rencana hasil kerja. Kemudian rencana kerjanya, misalnya laporan pelaksanaan kegiatan tambahan yang diberikan kepada kepala sekolah, baik dalam administrasi maupun dalam implementasi tugas sebagai wakil kepala perpustakaan dan wali kelas. Jadi untuk jenjang SMP, untuk jenjang SD boleh dirubah, hilangkan wakilnya, hilangkan wali kelasnya, karena di SD itu adalah guru. Bisa diedit ini. Ya silakan diubah. Kemudian jika ada tugas tambahan memang ya diisi. Kalau tidak ini dikosongkan saja. Dikosongkan nilai-nilainya misalnya 0, dihapus, ini semua dihapus. Misalnya ini untuk teman-teman di SD. Dihapus saja, kemudian nanti kita ini sembunyikan. Jangan dihapus, disembunyikan saja. Ya. Disembunyikan supaya tidak muncul nanti di aplikasi. Kalau nilai-nilainya tidak dihapus nanti akan berpengaruh nilai.
Ya kenapa? Karena direncanakan kemudian nanti hasilnya tidak ada. Jadi dikosongkan dulu jika tidak ada. Kemudian yang berikutnya, laporan pengembangan kepribadian berkelanjutan guru dalam bentuk diklat fungsional. Jadi laporan pengembangan kepribadian berkelanjutan guru. Kemudian bisa dalam bentuk diklat fungsional, bisa dalam bentuk karya ilmiah dan seterusnya. Jika guru itu merencanakan akan membuat misalnya penilaian tindakan kelas atau mau mengikuti diklat fungsional guru, berarti ini targetnya berapa? 1, misalnya 1 kali membuat karya tulis. Kalau misalnya dia juga ikut diklat, merencanakan 1 kali juga, jadi 1 penelitian, 1 karya tulis 1, kemudian diklat fungsional 1, berarti di sini 2 targetnya. Tapi kalau misalnya cuma merencanakan diklat fungsional, tidak akan membuat karya ilmiah, berarti 1. Kemudian presentasi laporan. Jadi sekali lagi ini laporan. Jadi baik itu PTK maupun diklat fungsional itu dibuatkan laporan. Laporan kegiatan. Ini yang dinilai, bukan sertifikatnya. Kalau misalnya ikut diklat fungsional, tapi laporannya. Misalnya targetnya 3 bulan. Jika guru A misalnya tidak merencanakan ini, tapi harusnya setiap guru harus merencanakan ini sebagai target. Sampai kapan menaik pangkat kalau setiap tahun tidak pernah merencanakan ini. Ya, jadi sampai kapan jika setiap tahun tidak pernah merencanakan. Jika tidak ada, silakan dihapus saja. Jadi guru itu tidak merencanakan, silakan dihapus. Kemudian nanti di blok ini kemudian disembunyikan supaya tidak muncul. Karena tidak bagus dilihat kalau nanti di situ 000, kemudian di print out juga nanti untuk laporan SKP dan evaluasi ada tertulis 00. Jadi disembunyikan saja kalau memang tidak ada isinya. Jadi silakan dikosongkan misalnya jika memang guru itu tidak memprogramkannya, dihapus kemudian disembunyikan. Selanjutnya di tugas tambahan, misalnya untuk dokumen kegiatan tugas tambahan sebagai anggota atau pengurus PGRI, MGP atau KKG. Ya, jika guru itu merencanakan silakan diisi seperti ini. Ya, sesuai dengan perencanaan. Kemudian untuk peluang kerja, ini yang perlu sedikit penjelasan khusus untuk peluang kerja. Dari mana muncul ini Bapak Ibu? Ini muncul, jadi ini kenapa ada seperti ini yang direncanakan guru. Pilihannya tadi di perlaku kerja. Silakan memilih salah satu deskripsi yang ada di sana. Ya, misalnya di harmonis, guru itu merencanakan bahwa selama 1 tahun, insya Allah siap membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Ini nanti dievaluasi oleh kepala sekolah sebagai penjawab penilaian. Apakah betul guru A tadi yang menargetkan bahwa selama tahun 2022 yang lalu itu ingin membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Kalau ya, berarti sudah sesuai dengan target. Jadi nanti ini akan dinilai apakah betul sesuai yang direncanakan nanti di akhir tahun. Ya, ini sasarannya. Jadi silahkan Bapak Ibu di SKP ini jika memang berjalan normal untuk misalnya untuk tahun SKP tahun 2023, silakan Bapak Ibu mengarahkan guru-gurunya untuk mengisi ini. Apa targetnya di perilaku kerjanya? Ya, 1 saja. Boleh lebih. Jadi bukan bahwa harus 1, tapi boleh lebih. Apa yang direncanakan. Nanti di akhir tahun baru kita lihat seperti apa. Apakah betul tercapai atau tidak. Jika tidak tercapai berarti
nilainya itu di bawah ekspektasi. Nanti mungkin hasil akhir dari periode kerja itu di bawah ekspektasi. Kalau lebih banyak yang tidak terpenuhi, nanti akan berpengaruh di nilai capaian hasil nanti. Berarti nanti dia kurang, butuh perbaikan. Oke, apa maksud dari kode-kode seperti ini, Bapak Ibu? Ini adalah kode dari di menu perilaku kerja. Jadi ini diketik 4.2, kemudian hasilnya itu 4.5. Kan sudah dibuat sebelumnya, sudah dipetakan di penilaian perilaku kerja. Jadi diketik saja poin-poinnya itu apa, misalnya 4.2 atau 5.4. Sesuai dengan sudah yang diisi di kolom dan seterusnya. Kemudian yang ini untuk perilaku kerja, ini sudah ada penjelasannya, silakan dibaca baik-baik seperti apa. Oke, saya akan memberikan contoh untuk satu-satu ini. Di kode perilaku, ini yang dimasuk. Kemudian ini ekspektasi khusus pimpinan itu 1.2. Ini sesuai dengan isi yang di perilaku kerja akan muncul otomatis. Kemudian di ekspektasinya itu 1.1 yang ini. Ini yang muncul dan seterusnya. Jadi silakan disesuaikan Bapak Ibu sesuai dengan di kolom perilaku kerja di menu sebelumnya di panduan. Ya, kode-kode inilah yang kalau diketik ini akan muncul seperti ini. Ya. Oke, ini lampiran sasaran kerja kinerja pegawai. Nah, itu dibuat karena saya tadi tulis 4 Januari 2022, betul dibuat pada bulan Januari tahun 2022 untuk SKP. Jadi barangkali kita ini kembali ke jalan yang benar. Nanti SKP itu direncanakan di awal tahun. Jadi untuk tahun 2023 wajib guru membuat SKP untuk tahun 2023 tertanggal 4 Januari atau 5 Januari atau 6 Januari tahun 2023. Jadi ini sebenarnya ini dibuat di Januari tahun 2022, tapi apa boleh dibuat karena aplikasinya baru muncul ini. Ini sekalian dibuat, seharusnya ini harus dibuat duluan. Sehingga nanti di akhir baru ini SKP ini dilampirkan di hasil penilaian kinerja. Selanjutnya, setelah SKP jabatan fungsional kuantitatif selesai, ini anggaplah selesai di awal tahun, yang dilakukan oleh penilai adalah atau kepala sekolah adalah mengisi evaluasi kinerja. Ya, oke. Isian ini adalah isian yang ada di SKP yang dibuat di awal tahun. Ini sendiri yang otomatis pindah ke sini. Ya, jadi ini Bapak Ibu ini otomatis terisi. Ini otomatis sesuai dengan SKP yang atau target direncanakan guru di awal tahun. Yang akan dilakukan sekarang adalah, jadi ini saya sudah isi, saya beri contoh, tapi nanti di aplikasi yang nanti saya bagikan itu, ini saya kosongkan. Oke, ini saya sudah beri contoh. Setelah 1 tahun, apakah betul misalnya guru A itu targetnya 2 dokumen yang direncanakan di awal tahun, apakah betul terlaksana atau tidak? Jadi kalau misalnya terlaksana 2, berarti kita beri 2. Itu sesuai ekspektasi. Misalnya kalau 1, itu berarti tidak ada nilainya. Berarti karena 2 rencanakan 1, berarti nilainya semuanya itu kurang. Ya. Jadi misalnya kalau 2 berarti sesuai. Di sini 95%. Kemudian misalnya kita isi juga 95. Seperti di atas ekspektasi, kemudian 1 bulan sesuai. Jadi ini Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu kepala sekolah untuk mengisi ini, mencocokkan apakah betul sesuai dengan targetnya dan realisasi di akhir tahun. Oke, seperti ini nanti tampilannya. Jadi, kalau jempol yang muncul berarti itu sesuai atau di atas ekspektasi. Itu sangat baik.
Jika muncul nanti seperti ini tersenyum, berarti itu kemungkinannya baik, cukup, dan kurang. Jadi kalau ini warna kuning itu cukup. Kalau warna seperti ini nanti kurang. Seterusnya. Ya, silahkan dicoba Bapak Ibu diisi. Jadi ini kosong di aplikasi, nanti kosong, Bapak Ibu penilai nanti yang isi. Ini otomatis muncul tampilannya. Kemudian untuk berikutnya, ini kenapa tadi ini tandanya seperti ini, karena tadi saya kosongkan. Jadi kalau ini kasusnya seperti ini Bapak Ibu, karena tidak ada perencanaan di awal. Ini sisa di blok saja, baru disembunyikan. Jadi di blok baru disembunyikan. Kenapa? Karena memang tidak ada di perencanaan, 00 semua. Kecuali Bapak Ibu guru mengisi di awal rencananya seperti ini, berarti nanti akan muncul angka-angka seperti ini. Nanti kepala sekolah akan menilai. Jadi misalnya seperti ini, saya hapus karena memang tidak ada, tidak direncanakan, kita hapus saja. Tetapi kalau ada, silahkan Ibu nilai, tak usah disembunyikan. Jadi kalau seperti ini kasusnya, silahkan disembunyikan saja karena mengganggu pemandangan kalau mau di print out. Dan seterusnya, misalnya ini contoh seorang guru itu sebagai anggota atau pengurus PGRI atau pengurus MGMP atau KKG. Kalau misalnya dia juga anggota PGRI atau pengurus PGRI, kemudian dia juga pengurus MGMP, berarti di sini dua. Ya, di sini dua. Di SKP awal ini harus diisi dua. Kalau jadi contoh ini cuma satu, mungkin misalnya dia sebagai anggota PGRI satu. Apakah betul di akhir tahun dia anggota PGRI, setelah dilihat dokumennya, dia bukti fisik ada, berarti penilai memberi satu. Untuk kualitas silakan diisi. Waktunya ini jangkanya biasa 1 tahun, ya karena penilaiannya 1 tahun. Kemudian yang berikutnya, dokumen kegiatan seminar atau webinar pada level tingkat daerah. Misalnya guru itu merencanakan 2 sertifikat selama 1 tahun mengikuti seminar atau webinar. Setelah kita di akhir tahun dicek bukti fisiknya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, penilaian kinerja untuk tahun 2000 ini berbasis bukti. Harus ada buktinya. Misalnya untuk dokumen seminar itu harus ada sertifikat dilampirkan. Kalau misalnya targetnya 2 di awal tahun direncanakan, kemudian dia peroleh 2, berarti itu sesuai ekspektasi. Itu bagus. Dan seterusnya. Oke, kita pindah ke yang berikutnya. Ya, isian-isian ini otomatis muncul. Kemudian ini perilaku di kolom ini, ekspektasi di kolom ini, kemudian umpat balik di kolom ini. Kode-kode ini di mana? Disesuaikan dengan di perilaku kerja tadi. Kode-kode ini yang diketik, yang ada isinya tadi. Jadi bisa saja Bapak Ibu, kalau ini tadi ini 1.2 yang ini, kalau misalnya diisi 1.3 berarti bukan begini nanti deskripsinya. Mungkin kurang atau tidak mau belajar dari kesalahan atau belum mampu belajar dari kesalahan, perbaikan kinerja selanjutnya. Tergantung dari isi yang Bapak Ibu tadi di perilaku kerja. Ya, tergantung dari isi yang Bapak Ibu tadi di perilaku kerja. Jadi tolong dibaca baik-baik ini saja seperti apa. Di sini sudah jelas. Kemudian Bapak Ibu coba untuk mengganti ini. Misalnya Bapak Ibu mau ganti. Ya, jadi di kolom ini umpan balik ini Bapak Ibu ini kolomnya. Ada di kolom perilaku kerja. Sudah disiapkan. Kenapa disiapkan di situ? Supaya mudah ini kita tidak mengetik ulang, itu aplikasi. Memudahkan pekerjaan. Ya, dan seterusnya. Ini silakan dikondisikan. Nanti saya akan coba perlihatkan ini ratingnya Bapak Ibu sesuai ekspektasi. Ya, nanti dia akan muncul seperti ini, sesuai ekspektasi untuk penilaian hasil kerja. Oke, ini baik.
Itu diambil dari SKP, rencana awal guru, bahwa targetnya dia baik saja, bukan amat baik. Jadi otomatis muncul. Ya, kemudian di perilaku kerja juga itu akan ada penilaian akhir. Ini sesuai ekspektasi. Nanti pendidikan kinerja pegawainya itu baik. Kenapa? Seperti di pola tadi saya sudah jelaskan tadi di panduan bahwa kalau sesuai, perilaku kerja sesuai, kemudian di mana? Iya, di hasil kerja juga sesuai, maka nanti hasilnya baik. Ya, ini rumusnya otomatis. Jadi kalau di sini sesuai, yang di hasil kerja juga sesuai ekspektasi, mana-mana ya sesuai, maka nanti hasilnya akan baik. Jika ada perbedaan, maka lihat nanti otomatis nanti akan ini otomatis tidak perlu lagi otomatis dihitung. Jadi ini dia akan baik. Oke, untuk evaluasi penilaian evaluasi kinerja ini itu tanggal 31 Desember 2022 ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja, yaitu kepala sekolah. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini intinya semuanya di pembuatan evaluasi kinerja di sini. Jadi hasilnya itu sangat tergantung dari isian Bapak Ibu kepala sekolah sebagai pejabat penilai. Ya, jadi nanti sekali lagi bahwa nanti ini akan kosong, tidak ada. Bapak Ibu sebagai pejabat penilai nanti yang isi, menyesuaikan apakah sesuai atau tidak. Target yang direncanakan guru di awal tahun, di akhir tahun kita nilai apakah sesuai atau tidak. Seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada rencana aksi. Ya, jadi sebaiknya juga dibuat guru di awal semester. Jadi rencananya seperti ini. Ini hampir sama dengan SKP, tapi cuma dalam bentuk isian singkat. Kemudian umpan balik. Ya, jadi umpan balik itu Bapak Ibu ini. Ya. Jadi pengawas karena guru yang mau dinilai berarti umpan baliknya di sini yang dilengkapi. Ya, melengkapi ini. Ya, silakan Bapak Ibu berdasarkan hasil wawancara dilengkapi ini supaya nanti hasilnya nanti di akhir itu akan muncul di penilaian perilaku. Ya, hasil dari pengisian evaluasi kinerja itu bisa lihat di sini. Ya, ini hasilnya. Ini tadi kenapa 000 karena tidak ada memang. Tidak ada perencanaan dan tidak dinilai karena tidak ada perencanaannya, berarti ini sisa di blok kemudian disembunyikan supaya tidak mengganggu pemandangan. Ya, ini hasilnya. Jadi ini yang tadi saya jelaskan kurvanya. Oke, karena dia baik, capaiannya baik Bapak Ibu. Ya, jadi ini baik, berarti kurvanya seperti ini yang diambil. Ya, di capaian kinerja guru organisasi baik. Ya, di sini diambil capaian kinerjanya. Jadi seandainya ini kurang tadi, setelah di pengisian evaluasinya kurang, maka diambil nanti yang distribusinya itu kurang. Jadi bisa dilihat di pola distribusi. Jadi ini otomatis tidak perlu lagi diganggu gugat, otomatis hasilnya yang dilakukan oleh pejabat penilai adalah mengambil kurvanya ini, capaiannya ini, kurva distribusinya ini dari menu tadi, menyesuaikan apakah baik, kurang, atau sangat baik, atau cukup. Ya, menyesuaikan. Di mana hasilnya bisa dilihat yang ini. Oh, bahwa ternyata dia baik. Berarti kurva distribusi yang diambil adalah yang baik. Oke, untuk evaluasi ini tertanggal 31 Desember tahun 2022. Selanjutnya, ini yang terakhir, ini juga sudah tidak ada semuanya pengerjaan di sini otomatis. Sisa di print out saja di dokumen evaluasi kinerja. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, inilah capaian kinerja organisasi baik, kemudian pendidikan kerja pegawai baik. Ini otomatis direkap dari hasil pengisian evaluasi tadi. Oke, yang bertanda tangan itu adalah pejabat penilai dan pegawai yang dinilai.
Jika di akhir penilaian, setelah ini diberikan ke guru yang dinilai atau pegawai yang dinilai, ada keberatan, kemudian dia ada keberatan terhadap penilaian bahwa tidak sesuai dan lain sebagainya, nanti akan di kinerja ulang, tetapi bukan lagi kepala sekolah yang kinerja, tetapi atasan pejabat penilai yang menilai langsung. Melihat kesusahannya apakah kepala sekolah yang menilai sudah sesuai atau tidak. Jika ini terjadi, maka kita lanjut ke format kedua seperti ini. Ya, jadi sini catat apa, keberatannya apa, penjelasan pejabat kinerja atas keberatan, keputusan dan rekomendasi atasan pejabat penilai kinerja seperti apa. Kalau misalnya nanti malah berubah menjadi kurang, di sini juga kurang, berarti itu yang terakhir. Ini yang digunakan bahwa hasilnya nanti kurang. Setelah kepala sekolah misalnya menilai baik, kemudian yang dinilai di keberatan. Menurut dia nilainya amat baik. Ketika kinerjanya juga agak baik. Itu bisa keberatan. Setelah keberatan nanti ditindaklanjuti oleh atasan pejabat penilai. Jadi dia nilai mencocokkan apakah pejabat penilai kinerja atau kepala sekolah itu sudah benar atau ada kekeliruan. Dan hasilnya bisa saja lebih rendah lagi dari hasil penilaian kepala sekolah. Jadi kalau mau keberatan ya harus betul-betul diamati baik-baik seperti apakah betul atau tidak. Kalau memang dirasa bahwa seperti inilah kinerja saya selama setahun, ya tak usah mengajukan keberatan. Sebab bisa saja hasilnya setelah di kinerja atasan pejabat itu lebih rendah dari penilaian kepala sekolah atau pejabat penilai kinerja. Ya, jadi ini seperti itu saja Bapak Ibu. Ini sebenarnya agak mudah jika menggunakan aplikasi ini, cuma perlu dipahami alurnya. Jadi yang terakhir, yang dicetak Bapak Ibu adalah mulai dari sampulnya, ini akan otomatis juga terisi. Kemudian yang berikutnya ini, ya sebenarnya ini kalau sudah selesai di awal tahun tidak perlu dicetak, sisa dilampirkan. Karena tanggalnya memang 4 Januari 2022. Selanjutnya hasil evaluasi kinerja. Ini juga dicetak. Itu tertanggal 30 Desember 2022. Kemudian terakhir, yang paling penting ini, dokumennya. Jadi kalau tidak ada keberatan dari pegawai, cukup ini saja. Tetapi jika ada keberatan dan dilakukan penilaian kinerja ulang, maka ini yang digunakan. Ya. Ditandatangani oleh atasan pejabat penilai kinerja. Ya, ini yang saya pahami dari Permenpan nomor 6 tahun 2022. Ini banyak pendapat bahwa harus dicetak dua-dua. Yang ini, selanjutnya yang ini. Tetapi di penjelasan di Permenpan nomor 6 tahun 2022 itu, ini ditandatangani oleh atasan pejabat penilai kinerja jika ada keberatan dari pegawai yang dinilai. Artinya di kinerja ulang oleh atasan pejabat penilai, kemudian hasilnya muncul baru ditandatangani. Ya, jadi seharusnya ini sampai di sini saja sudah selesai. Ya, ini saja kalau pegawai yang dinilai atau guru yang dinilai itu tidak ada keberatan. Itu yang saya pahami selama ini. Selama membaca Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 dan petunjuk teknisnya. Jadi saya kira itu Bapak Ibu penjelasan singkat dari aplikasi pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2002. Aplikasi ini saya buat ini berdasarkan pemahaman saya. Jika ada yang keliru, silakan diperbaiki, disempurnakan. Hasil masukan dari Bapak Ibu, jika ada yang membuat ini jauh lebih sempurna, berarti itu jauh lebih bagus lagi. Jadi, penyempurnaan dari aplikasi yang ada. Saya kira demikian. Semoga penjelasan ini, walaupun tidak sempurna, tidak teratur, karena dibuat dadakan,
mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit, menambah pemahaman Bapak Ibu tentang penggunaan aplikasi pengolahan kinerja pegawai atau sipil negara. Demikian, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.